Saya atas nama Kezia Natasha Gloria Posuma, saya mahasiswa Universitas Negeri Manado, Program Pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 187040009. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi UAS Metode Riset Epidemiologi sebagai nilai akhir ujian akhir semester Metode Riset Epidemiologi. Saya akan memaparkan 8 topik. Yang pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Pertama-tama, pengertian sakit atau penyakit. Disease atau illness, yang artinya state of being ill, adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan, sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian organisasi sistem tubuh, menurut Gould-Medaldi. Kemudian suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya, menurut Van Dale's Woordenboek der Nederlandstaal. Yang terakhir adalah suatu gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal, menurut Azrul Azwar. Kemudian masalah sehat dan sakit itu kompleks, resultan dan berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia, sosial budaya, perilaku, populasi penduduk, gen, dan lain-lain. Perkembangan terjadinya teori penyakit ada 3 teori. Yang pertama, teori Hippocrates, yang artinya bahwa penyakit timbul karena pengaruh lingkungan terutama air, udara, tanah, dan cuaca. Yang kedua, teori humoral, di mana dikatakan bahwa penyakit timbul karena gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan yang ketiga, teori miasma, artinya penyakit timbul karena sisa dan makhluk hidup yang mati membusuk meninggalkan kotoran udara. Konsep dasar terjadinya penyakit, ada 3 model konsep dasar terjadinya penyakit yang dikenal, ialah yang pertama segitiga epidemiologi, artinya the epidemiologic triangle, dan yang kedua jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation, yang ketiga roda atau the wheel. Kemudian membuat hipotesis dengan cara memformulasikan hipotesis untuk meliputi sumber agen penyakit lewat cara pemikiran atau alat penularan atau vektor. Yang ketiga, dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Kemudian mempertimbangkan apa yang diketahui tentang penyakit itu, tentang bagaimana cara penularannya, bahan apa yang biasanya terjadi atau menjadi alat penularan. Yang ketiga, apa saja faktor yang meningkatkan risiko tertular dengan cara wawancara dengan penderita, kunjungan rumah sakit atau kunjungan rumah penderita. Dan yang ketiga, epidemiologi deskriptif. Dalam penyelidikan lapangan, hipotesis dapat dinilai dengan salah satu atau 2 cara. Yang pertama, membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada atau analisis epidemiologi untuk mengkuantifikasikan hubungan atau ukuran asosiasi dan uji hipotesis statistik. Kemudian poin kedua, ukuran frekuensi penyakit atau definisi kasus, insiden dan prevalensi, rate dan risiko. Definisi kasus, kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah subjek sakit menderita penyakit tertentu atau yang sedang ditelaah atau tidak. Kemudian hal ini disering melibatkan 3 tingkat: kasus terkonfirmasi atau semua kriteria kasus terpenuhi, kedua kasus suspek, beberapa kriteria terpenuhi, ataupun bukan kasus, kriteria yang tidak terpenuhi. Kemudian insiden dan prevalensi. Jumlah kasus suatu penyakit yang terjadi pada suatu populasi pada suatu waktu tertentu tidak hanya ditentukan pada frekuensi di mana kasus baru terjadi dan didiagnosis, tetapi juga pada durasi rata-rata suatu penyakit, misalnya waktu pemulihan atau kematian. Sebagai akibatnya, insidensi dapat bervariasi dari satu populasi dengan populasi lain karena variasi dalam durasi penyakit. Prevalensi adalah jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi pada satu waktu, sebagai proporsi dari jumlah total orang dalam populasi itu. Dengan demikian, ukuran ini dapat dianggap sebagai frekuensi penyakit dalam suatu populasi dalam suatu waktu tertentu, dan itulah sebabnya kadang-kadang disebut sebagai titik prevalensi atau point prevalence. Kemudian risk and rate, resiko.
Insiden kumulatif atau risiko adalah proporsi orang dalam suatu populasi yang terdiri dari orang-orang yang pada awalnya bebas dari penyakit dan kemudian menderita penyakit tertentu dalam suatu interval waktu. Nah, kemudian rata-rata atau rate. Seperti insiden kumulatif, pembilang incidence rate adalah jumlah kasus baru dalam populasi, namun penyebutnya sekarang adalah jumlah waktu rata-rata setiap individu yang berisiko. Kemudian poin yang ketiga yaitu ukuran asosiasi, di dalamnya ada odds, rate and risk ratio, perbedaan risk dan rate, risiko yang disebabkan oleh populasi. Pada pertama kita masuk pada odds ratio atau OR, adalah ukuran asosiasi paparan faktor risiko dengan kejadian penyakit. Dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok berisiko atau terpapar faktor risiko dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak berisiko atau tidak terpapar faktor risiko. Kemudian relative risk merupakan perbandingan antara dua peluang yang sukses. Relative risk secara umum menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian atau risiko, sedangkan rate ratio merupakan salah satu bentuk perbandingan yang mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian tertentu. Kemudian risiko yang disebabkan oleh populasi. Penelitian apapun bentuknya pada dasarnya adalah melakukan suatu estimasi tentang permasalahan yang ada di populasi. Yang keempat, desain studi ekologis, cross-sectional, kontrol kasus, cohort, intervensi, dan community based. Studi ekologis merupakan studi yang menganalisis populasi dengan tujuan mendeskripsikan hubungan timbal balik atau korelatif antara penyakit dengan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor tersebut dapat berupa umur, obat-obatan, rokok, pola konsumsi, pendapatan keluarga. Unit yang dianalisis agregat individu yang disebut dengan populasi yang biasanya dibatasi kota madya, provinsi maupun negara. Kelebihan dalam studi ekologi antara lain, studi ekologi merupakan penyelidikan awal hubungan paparan dan faktor dan penyakit. Kemudian dapat menggunakan data insidensi, prevalensi, dan mortalitas. Dan cocok digunakan untuk menilai intervensi kesehatan pada populasi. Kemudian studi cross-seksional merupakan studi riset yang pengukuran dan pengamatan dilaksanakan secara simultan pada suatu saat atau sekali waktu. Studi riset ini juga biasa dinamakan studi potong silang atau lintas bagian. Studi potong lintang menurut Budioro tahun 2007 adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dengan paparan penyakit atau karakteristik terkait kesehatan lainnya secara serentak pada individu-individu dari sebuah populasi. Keuntungan dari cross-seksional mudah untuk dilaksanakan, hasil segera diperoleh, dapat menjelaskan hubungan antara fenomena kesehatan yang diteliti dengan faktor-faktor terkait, terutama karakteristik yang menetap. Merupakan studi awal dari sebuah studi potong lintang maupun kohort. Dalam riset epidemiologi, pendekatan potong lintang merupakan cara yang tepat dan mudah dan murah untuk mendeteksi adanya kejadian luar biasa. Kemudian riset potong lintang dapat menjadikan hasil hipotesis spesifik untuk riset analisis atau informasi dasar. Kemudian adalah riset case control atau kontrol kasus. Adalah studi epidemiologis yang mempelajari hubungan antara paparan atau amatan riset dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok pengendali berdasarkan status paparannya menurut Sugiono tahun 2013. Riset ini mempelajari seberapa jauh faktor risiko yang mempengaruhi munculnya efek. Tahap-tahap riset case control menurut Hadi tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi variabel-variabel riset atau faktor risiko dan efek. Kemudian menetapkan objek riset atau populasi dan sampel. Kemudian identifikasi kasus, lalu pemilihan subjek sebagai pengendali, lalu melaksanakan pengukuran atau retrospektif atau melihat ke belakang untuk melihat faktor risiko dan melaksanakan analisis dengan membandingkan proporsi antara variabel-variabel objek riset dengan variabel pengendali.
Kemudian studi riset kohort merupakan sebuah studi riset di mana peneliti mengelompokkan atau mengklasifikasikan kelompok terpapar dan tidak terpapar. Selanjutnya diamati sampai waktu tertentu untuk melihat ada tidak efek atau penyakit yang timbul. Pada studi kohort, pemilihan subjek dilaksanakan berdasarkan status paparannya. Selanjutnya dilakukan pengamatan dan pencatatan apakah subjek mengalami outcome yang diamati atau tidak. Studi kohort memiliki karakteristik menurut Swarjana tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, studi kohort bersifat observasional, kemudian pengamatan dilaksanakan sebab akibat. Studi kohort dinamakan sebagai studi insidensi terhadap kelompok kontrol. Yang keempat, terdapat hipotesis spesifik. Kelima, dapat bersifat prospektif ataupun retrospektif. Dan yang keenam, untuk kohort retrospektif, sumber datanya memakai data sekunder. Kemudian studi eksperimental adalah studi intervensi yang hampir mirip dengan studi kohort. Perbedaan studi kohort dengan studi intervensi terletak pada perlakuan intervensi status atau exposure pada subjek-subjek yang diteliti. Penelitian Kemudian studi community based atau pendekatan yang berbasis masyarakat adalah upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenal, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mencoba untuk menurunkan kerentanan individu. Kedua, perubahan masyarakat dalam upaya menangani permasalahan yang terjadi di lingkungannya, dan masyarakat di kalangan bawah pun dapat melakukan perubahan yang positif untuk menuju ke arah yang lebih baik. Poin yang selanjutnya yaitu bias atau pengganggu yang disebut confounding dan efek modifikasi. Pengubah efek atau efek modifier merupakan faktor ketiga yang memodifikasi atau mengubah pengaruh paparan terhadap penyakit. Meski sama-sama faktor ketiga, pengubah efek berbeda dengan faktor perancu. Faktor perancu mengakibatkan distorasi penaksiran tersebut, melainkan mengubah pengaruh paparan terhadap penyakit sesuai dengan level dari pengubah efek tersebut. Kemudian implikasinya perlu dikontrol, sedangkan modifikasi efek tidak perlu dikontrol melainkan dideskripsikan. Kemudian ada topik analisis multivariat atau logistik, Poisson, dan regresi binominal. Analisis multivariat merupakan analisis yang bertujuan untuk mempelajari hubungan beberapa variabel atau lebih dari satu variabel independen dengan satu atau beberapa variabel dependen atau umumnya satu variabel dependen. Kemudian regresi Poisson, salah satu asumsi untuk model yang valid yaitu rata-rata dan variance variable count adalah sama. Di distribusi binominal, negatif adalah bentuk yang lebih umum dari distribusi yang biasanya digunakan untuk data count response. Mengikuti penyebaran tersebar atau variance of counts. Dalam kenyataannya, hal itu hampir sama untuk variance dari outcome menjadi lebih besar daripada rata-rata. Jika variabel count terlalu menyebar, regresi Poisson mengabaikan standar error variabel terkait atau terikat. Saat overdispersion, jelas satu solusi untuk menetapkan bahwa error berdistribusi binominal negatif. Kemudian regresi binominal negatif memberikan koefisien yang sama dengan seperti dalam regresi Poisson, tetapi menghasilkan standar error yang lebih besar. Interpretasi hasil sama seperti regresi Poisson. Kemudian poin yang berikutnya yaitu ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Sebagai pedoman umum, beberapa ahli berikut ini memberikan pendapat yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel. Menurut Guy, 1987 mengatakan bahwa untuk studi yang bersifat deskriptif, ukuran sampel sebesar 10% dari jumlah populasi merupakan ukuran minimum. Penggunaan fungsi untuk menghitung ukuran sampel akan memudahkan pengguna pemula untuk memahami prinsip dari argumen lebih cepat dan berarti. Epical menyediakan 4 fungsi untuk pengukuran besar sampel. Yang pertama untuk survei prevalence, fungsi kedua untuk membandingkan dua proporsi yang digunakan dalam studi kasus kontrol, studi cross-sectional, studi cohort, atau randomized control trial. Fungsi ketiga digunakan untuk perbandingan dua rataan, dan fungsi terakhir untuk penarikan sampel kualitas asurans. Sebagai tambahan untuk perhitungan ukuran sampel, terdapat dua fungsi untuk menghitung power dalam penelitian
komparatif, yaitu untuk membandingkan dua rataan dan untuk membandingkan dua proporsi. Kemudian topik khusus pencegahan dan penyaringan atau screening, epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit. Kita masuk pada penyaringan atau screening, merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat atau tidak menderita terhadap suatu penyakit tertentu dari suatu populasi tertentu. Penyaringan ini merupakan suatu usaha untuk mendeteksi penderita penyakit tanpa gejala atau tidak tampak dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu dengan melakukan suatu tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana dapat memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita. Mereka yang dianggap positif selanjutnya diproses melalui diagnosis selengkapnya dan akan mendapat pengobatan yang sesuai. Tujuan dilakukannya penyaringan adalah untuk mendapatkan mereka yang menderita sedini mungkin sehingga dapat dengan segera memperoleh pengobatan. Kemudian untuk mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin. Kemudian untuk mendidik dan memberikan gambaran kepada petugas kesehatan tentang sifat penyakit dan untuk selalu waspada melakukan pengamatan terhadap gejala dini. Kemudian untuk mendapatkan keterangan epidemiologis yang berguna bagi klinis dan peneliti. Kemudian epidemiologi molekuler atau molekular epidemiologi merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor resiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasikan pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi menurut Dorman tahun 2015. Dalam geografi kesehatan ada dua subdisiplin yang berkembang pesat, yaitu geografi penyakit dan geografi sistem pelayanan kesehatan. Nah, geografi penyakit meliputi eksplorasi, deskripsi, dan pemodelan ruang-ruang waktu atas kejadian penyakit berkaitan dengan persoalan lingkungan, deteksi dan analisis klaster, dan pola penyebaran penyakit, analisis sebab akibat, dan rumusan hipotesis-hipotesis baru mengenai penyebab penyakit menurut Boulos tahun 2000. Geografi penyakit berperan penting dalam surveillance intervensi kesehatan dan strategi pencegahan penyakit. Demikianlah 8 topik yang saya bawakan mengenai metode riset epidemiologi untuk nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah metode riset epidemiologi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.